Maka banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi, betul? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini gua akan share ceramahnya dari guru kita, dari Al Mukarrom Ustadz Rahmat Baikuni, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Dan jangan di skip kawan-kawan ya, biar tidak terjadi salah paham. Dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share. Terus jangan lupa buat selalu klik subscribe, like, dan loncengnya dinyalain kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku Al-Mahdi. Yaskihilahul galsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi. Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid, manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fi sanatil ula anta bitasudu samatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul ardha an tahbita sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh, kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga ya'murul ardha as-sama an tahbisa kullan matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Pada tuktira kutratu minas sama fitil kasana, maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Walatun bitul ardu nabatia walau kana biwadah, tidak satu pun al-hudra, tanaman hijau tumbuh di muka. Banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi, betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu, maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Wa tahrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanamannya. Ketika hujan turun, bumi pun menumbuhkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bagi mereka yang cicilannya masih besar hari ini, jangan khawatir. Imam Mahdi datang lunas nanti. Ya Allah, utus Imam Mahdi, ya Allah, debt collector mau datang ke rumah ini nagih hutang. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wa taksurul masyia, binatang ternak pun akan kembali penuh yang tadinya mati tidak ada. Wa tazimul ammah, umat Islam ini kembali berjaya, tidak lagi dihina. Tidak ada lagi yang berani menghina Rasulullah SAW. Nggak ada lagi yang berani ya itulah ya, yang disebut nanti kepanjangan mereka marah lagi. Nggak ada ban serep di sini, Pak.
Tidak ada. Baik. Yu'isu sab'an aw thamaniyan yani hajjajan. Nah, beliau akan tinggal 7 sampai 8 musim haji. Jadi dihitungnya di musim haji, dari musim haji. Artinya di baiat di musim haji. Beliau akan tinggal 7 sampai 8 tahun. Dalam satu hadis 7 sampai 9 tahun. Ya, ya'isu sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal 7 sampai 9 tahun. Dimulai kapan, Bapak Ibu? Khawatir dimulai tahun depan. Ya, kalau betul orangnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Imam Mahdi ini diutus tahun depan, maka perang demi perang yang akan terjadi. Dan perang yang pertama ternyata bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel, Zionis, bukan, atau Rusia. Perang melawan apa? Mana? Itu dia, Arab. Perang melawan Arab, Pak. Perang melawan Arab. Nah, ini coba kita lihat hadis. Ini ada satu tayangan tentang mirisnya saya melihat, Bapak Ibu bisa baca di buku ini. Di buku ini dijelaskan dengan luar biasa apa yang saya dapatkan dari Irak, dari Afghanistan. Penulis buku ini pun berani mengungkapkan siapa Ibnu Saud sesungguhnya. Ya. Tapi anehnya ada sebuah harokoh yang membelanya habis-habisan. Sebagaimana ikut bersuara mengatakan teroris kepada Al-Qaeda dan Usama bin Laden. Sekarang sudah tidak terbukti. Amerika sudah meminta maaf. Nah, apakah mereka akan meminta maaf juga kepada Usama bin Laden? Bapak Ibu, merinding saya membaca kitab ini. Ternyata terbukti apa yang saya dapatkan data dari Timur Tengah. Ada di sini juga. Dan ini yang kata mereka memunculkan saya dalam Instagram kalau saya ini waspadai Ustadz Cocok Logi. Ya, dan yang ditampilkan sebagai keburukan saya adalah bahwa saya berkata tanpa data, hoax dan fitnah. Padahal data-datanya ada semua. Dan ini akan saya bawa di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau saya punya data, pertanyaannya mereka punya data apa? Ya. Kemudian yang ditampilkan adalah ketika saya diperiksa di Polda Jabar. Itu kan nggak terkait dengan ceramah saya. Dan apa yang difitnahkan kepada saya, dituduhkan pada saya, didakwakan pada saya, itu memang terkait dengan berita yang Bapak Ibu sudah tahu kan. Dan itu ada di media massa dan saya mengutip dari media. Ya, tapi begitulah mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada kita dan berjuang bersama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan. Ini ada satu hadis yang digambarkan dalam bentuk tayangan terkait dengan perang yang akan dialami oleh umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dimulai dari kondisi Saudi Arabia hari ini. Sekularisasi dan liberalisasi Belanda Saudi Arabia, Bapak Ibu. Di Masjidil Haram di depan Ka'bah kita menangis bertobat kepada Allah. Kita membersihkan diri dan jiwa kita. Bertobat kita kepada Allah. Lapar kita keluar Masjidil Haram. Ada Starbucks, Pak, belas ada, Pak. Ada McD di sana. Allahu Akbar. Begitu uang gesek tuh. Ada bank riba di sana. Kotor lagi kita, Pak. Baru keluar Masjidil Haram. Ini pinternya mereka. Nah, ini sistem yang saya maksudkan. Ada banyak kemunafikan di sana. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan, saya tidak Dajjal ila Madinah, Dajjal akan datang kepada Madinah. Fayamkusu wa huwa maniun min dukhuliha, tapi Dajjal terhalang dari memasuki Madinah. Maka orang-orang kafir munafik keluar mendatangi Dajjal. Fayamkusul mu'minun fi wasatil Madinah, orang beriman mereka tetap tinggal di dalam Madinah. Yang keluar orang kafir dan orang munafik. Lalu Dajjal akan tinggal di sebuah bukit bergaram. Bapak Ibu kalau nanti Umroh plus Madinah, City Tour Madinah, nanti ke Masjid Qiblatain. Di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itu namanya Jabal Habsi. Nah, itu bukit Dajjal. Para ahli hadis sepakat, bukit itulah nanti yang dinaiki Dajjal. Karena itu satu-satunya bukit yang bergaram di tanah Madinah. Nanti bukit itulah yang Dajjal akan menaikinya. Bapak Ibu, nanti dalam ayat hadis ini, Bapak Ibu bisa lihat. Saya temukan hadisnya di dalam kitab
Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Palestina. Beliau menyampaikan, innakum satuqatiluna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi yang pertama diperangi Imam Mahdi adalah jazirah Arab. Dan Allah akan memenangkannya. Kenapa? Karena ada kemunafikan tadi di sana. Bapak Ibu sudah bisa melihat. Bapak Ibu coba lihat. Merinding saya melihat Jeddah, Bapak Ibu. Ya, ada Cina Tawan di sana. Ada Cina Tawan. Dan kehidupan sekuler, Masya Allah, Bapak Ibu. Ini Arab ini. Pada Rasulullah dulu pernah bersabda, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab. Usir yang namanya kemusyrikan, bersihkan jazirah Arab. Jazirah Arab tuh bukan hanya Mekah Madinah saja, dari kemusyrikan. Hari ini justru mereka datang masuk ke Masjidil Haram. Ada yang pernah melihat mereka-mereka yang asing ini masuk ke Masjidil Haram, berwisata melihat Ka'bah? Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang katanya itu mu'alaf. Kalau mu'alaf pasti tidak begitu datangnya. Datang ke sana untuk beribadah tentunya, bukan untuk berwisata. Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan, rahimahullah, andaikan ada orang kafir mengendap-endap masuk ke tanah Mekah, lalu tinggal di Mekah dan mati di sana, maka kuburannya harus digali dan dikeluarkan dari Mekah. Saking haramnya mereka datang memasuki Mekah, tinggal di pasca perang Irak Kuwait, Amerika membawa pasukan perangnya 40.000 orang ada di Mekah, Pak. Arab Saudi punya skuadron F-16, itu pilotnya orang Amerika, Pak. Pilotnya Amerika digaji sama Saudi Arabia. Lah kalau perang Islam dengan Amerika, itu pesawat tempur membom siapa? Apakah umat Islam yang dibom atau ke Amerika yang dibom, Bapak Ibu? Banyak hal yang saya cemaskan dari sana. Nah, ini yang kemudian membuat saya sempat menyampaikan ceramah yang harusnya itu ceramah internal. Saya sudah bilang pada panitia, jangan diupload. Kalau mau diupload, sampaikan dulu pada saya, edit dulu. Ternyata mereka upload langsung, sehingga viral sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, di YouTube ada. Tapi karena sudah kadung viral, saya siap bersaksi di hadapan Allah dengan apa yang saya katakan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mati Allah, kembali ke sini. Innakum satakzuna jaziratal Arab, Allah. Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan nyata kalian. Summa takzunal faras wa yabtaghu Allah. Lalu kalian akan perang melawan Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perang melawan Persia artinya juga perang melawan Iran, itu tadi. Ya, ada beberapa negara yang akan terlibat ketika Persia diperangi. Summa takzunal faras wa yabtaghu Allah. Ketika kalian memerangi Persia, kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Persia itu kan Iran, Pak, ya? Betul? Ketika Iran diperangi, berarti Israel pun akan diperangi. Karena Israel dengan Iran ini setali tiga uang. Begitu pula Rusia akan diperangi. Sudah ada kerjasama antara Vladimir Putin dengan Hasan Rouhani, sepakat untuk mewujudkan, saling membantu mereka mewujudkan revolusi mereka. Iran dengan program 50 tahunan yang dulu digagas oleh Khomeini. Kemudian juga Rusia, Vladimir Putin punya rencana ingin mendirikan Rusia Raya. Ya, mengalahkan mengalahkan Stalin, Lenin dan juga Gorbachev pendahulunya. Juga akan membuat kita kalau perang melawan Iran berarti juga perang melawan Suriah. Dan perang melawan perang melawan Iran juga berarti akan perang melawan Cina. Negara-negara ini ikut diperangi ketika Iran diperangi oleh Imam Mahdi nanti. Baik, ada Ustadz pengganti. Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan ini satu fakta lain. Ini ada ceramahnya Benyamin Netanyahu 2012. Sebetulnya ceramahnya 26 menit, namun
dibikin pendek. Dan saat itu ada Syekh Ali dari Qatar berkunjung ke Bandung. Kami menanyakan pada beliau tentang subtitle dari dari ceramahnya ini, apakah betul? Karena dia bicara dengan bahasa Ibrani dan subtitlenya bahasa Arab. אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי הכנסת, Rais As-Sayyidu Ar-Rais Tahyah, yang saya hormati, Ketua Parlemen Knesset ini adalah untuk Ketua Parlemen Knesset, dan ini si Filipni, Menteri Luar Negeri Israel, Ehud Olmer, mantan Perdana Menteri Israel. חיילי צה"ל, שאיתם אנחנו עוברים ימים קשים. Abdul Majlis Tahyah, anggota majelis yang saya hormati, anggota Parlemen Knesset, של שכול ויגון, של סבל והקרבה. Wadi aqulu li Syiah Ramadan Karim. Inginnya aku mengatakan kepada orang-orang Syiah, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Yang itu jangan deh. Gak usah dihapus deh ya. של הרס וחורבן. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun aku tahu sebetulnya kalian tidak saum. Iya. Iya. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun aku tahu sebetulnya kalian tidak saum, tidak puasa. Ini kata ימים של רוח גדולה שמפעמת בלב העם ומאחד. Ma yazri bil Iraqi yawm amrun khatir. Apa yang terjadi di Iran sekarang adalah perkara yang sangat mencemaskan. Maksudnya di Irak itu ISIS. Dulu adanya Irak, Islamic State of Iraq. Nyebrang ke Suriah menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. לב כולנו החסיר פעימה כשחיילינו יצאו. Ana utalibu bijimayati rawafid. Aku menuntut kepada jemaah rawafid. Rawafid jamak dari rafidah. Rafidah adalah sifat dari Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah Iran. Menolak Islam kita, menolak Quran hadis. Di depan saya Pak, mereka menolak Quran dan hadis. 2007 saya debat dengan ustadznya dari Syiah Majalaya di Kabupaten Bandung. Di Bandung ini kami berhadapan dengan Syiah. Salah satu yang membuat saya diperkarakan pun adalah saya yakin mereka yang dendam sama saya dari Syiah, Pak. Ya, 2007 sempat kita debat dengan mereka. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Libanon, hadis oleh-oleh dari Yaman, Pak. Saya sampaikan, Ustaz, ini Qurannya, ini hadisnya. Silakan. Quran surat apa, ayat berapa, hadis dari sahabat siapa dan riwayat siapa. Biar dialog kita efektif. Ustaz ini mengatakan, punten Ustaz, kitab Quran kita beda, hadis kita juga beda. Allahu Akbar. Ditolak Pak Quran dan hadis yang kita bawa. Loh, ada apa dengan Quran ini Pak? Quran kita berbeda Ustaz. Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang asli itu yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Seperti apa Qurannya? Jumlahnya 17.000 ayat alias 90 juz. Masya Allah, 3 kali lipat Quran kita. 30 juz aja susah ngapalinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal berapa juz ini? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz Pak? Trikul. Ini 90 juz Bapak Ibu. Masya Allah. Boleh saya lihat Qurannya? Masih disembunyikan. Hah? Kenapa disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan nanti ditahrif dan ditankis lagi oleh kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, Anda belum apa-apa udah seuzon sama kami. Ya. Terus selama ini kalian berpedoman dengan apa? Kami selama ini secara takiyah berpedoman pada Quran yang ada pada kalian. Jadi mereka pura-pura Pak mengimani Quran kita Pak. Saya ambil lagi Quran. Ustaz, tunggu aja nanti Quran Ustaz ya. Kapan munculnya? Nanti menjelang hari kiamat. Makin tidak